Saudara-saudari umat beriman Kristen Katolik yang terkasih. Selamat datang kembali di PRK Channel. Video kali ini membagikan sebuah renungan tentang Tritunggal Maha Kudus, khusus untuk umat Katolik dan Kristiani pada umumnya. Judul renungan dalam video ini adalah Allah yang Esa dalam Tritunggal Maha Kudus, bukan tiga Allah. Hari ini, Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021 adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus sebagai bagian inti dari iman kita sebagai umat gereja Katolik dan Kristen pada umumnya. Bagi kita dan agama lain, sepakat dan percaya bahwa Allah itu Esa. Kita percaya hanya pada satu Allah. Perlu ditegaskan bahwa iman dan ajaran Katolik percaya hanya satu Allah. Renungan ini ingin membagikan sebagian kecil ilmu bagaimana gereja Katolik mengajarkan tentang Allah yang Esa dalam Tritunggal Maha Kudus sebagai misteri suci. Tritunggal Maha Kudus dianggap misteri karena melampaui logika ilmu pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan apapun tidak bisa memahami sepenuhnya. Memang pada akhirnya, Trinitas hanya dapat dipahami dalam kacamata iman, karena ini adalah suatu misteri, KGK 237. Saya merenungkan bahwa hanya dengan beriman kepada Yesus Kristus, orang bisa menerima dan memahami misteri Tritunggal Maha Kudus. Tanpa iman kepada Yesus Kristus, maka sulit juga menerima Allah Roh Kudus. Saya menegaskan bahwa inilah misteri satu substansi atau hakikat dalam tiga pribadi yang berbeda, yaitu Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Walaupun nampaknya seperti tiga Allah bagi non-Kristen Katolik, tetapi sebenarnya bagi Kristen Katolik substansi atau hakikat Allah dalam tiga pribadi adalah tetap satu dan sama. Ini penting untuk membedakan. Dalam tiga pribadi manusia tidak dapat menyamai makna Trinitas, karena di dalam tiga pribadi terdapat tiga kejadian, dalam kodrat sebagai manusia. Sedangkan di dalam tiga pribadi ilahi, terdapat hanya satu kodrat Allah, yang identik dengan ketiga pribadi tersebut. Sehingga bisa diimani bahwa ketiga pribadi Allah mempunyai kesamaan hakikat Allah yang sempurna, sehingga ketiganya membentuk kesatuan yang sempurna. Yang membedakan pribadi yang satu dengan yang lainnya hanyalah terletak dalam hal hubungan timbal balik antara ketiganya. Lihat KGK 252. Dalam kitab Ulangan mengatakan bahwa, hanya Tuhan Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain, Ulangan bab 4 ayat 39. Artinya Allah itu tunggal, tidak ada duanya. Melalui refleksi iman yang sangat dalam berdasarkan fakta historis, Kristen Katolik percaya bahwa Allah yang tunggal itu terdiri atas tiga pribadi, yaitu, Allah Bapa atau pribadi pertama, Allah Putra atau pribadi kedua, dan Allah Roh Kudus atau pribadi ketiga. Inilah letak kebingungan bagi yang tidak beriman secara Kristen Katolik. Kata-kata Allah dalam tiga pribadi inilah yang membuat orang salah kaprah bahwa Kristen Katolik percaya pada tiga Allah. Padahal ketiga pribadi tersebut merupakan satu kesatuan, Yohanes bab 5 ayat 7. Di dalam Injil Yohanes, secara jelas Yesus menjelaskan tentang persatuannya yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes bab 10 ayat 30, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, Yohanes bab 14 ayat 9. Kalau percaya kepada Yesus sebagai Allah maka pesan ini jelas. Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus. Yesus telah menjanjikan Roh Kudus kepada para muridnya, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Yohanes bab 15 ayat 26. Nah, roh kebenaran ini adalah roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Ini sangat jelas bagi umat Kristen Katolik yang percaya kepada Yesus sebagai Allah 100% dalam pribadi kedua sebagai manusia yang sempurna 100%. Yesus merupakan bentuk kehadiran lain dari Allah dalam wujud manusia yang nyata dalam rupa manusia Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, ia menyampaikan pesan terakhirnya kepada para murid dengan mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius bab 28 ayat 18-20. Inilah kesatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus yang adalah tiga pribadi sebagai Allah yang tunggal. Apa tujuan Allah yang Esa sampai Dia hadir dalam bentuk pribadi lainnya? Hanya satu tujuan utama, yakni untuk keselamatan semua umat manusia. Tujuan keselamatan didasari oleh kasih-Nya yang begitu besar kepada semua ciptaannya. Allah Bapa menciptakan manusia dan menghendaki agar manusia ciptaannya itu selamat. Lihat Lumen Gentium 2. Allah Tritunggal Maha Kudus merupakan bentuk tanggung jawab kasih mendalam yang tidak mau membiarkan manusia ciptaannya jatuh ke dalam kematian kekal oleh karena dosa.
Strategi karya keselamatan Allah yakni dengan mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk menebus manusia melalui ketaatan total sampai di atas kayu salib. Melalui wafat dan kebangkitan Yesus, Sang Allah Putra, terlaksanalah karya penyelamatan umat manusia. Lihat Lumen Gentium 3. Setelah Yesus menyelesaikan misi perutusan sampai wafat di puncak kayu salib dan dimakamkan, maka pada hari ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dari sejak itulah Dia mengutus Roh Kudus untuk meneruskan karya keselamatan Allah dengan membimbing peziarahan hidup kita menuju keselamatan abadi. Lihat Lumen Gentium 4. Saudara-saudari umat Kristen Katolik yang terkasih, inilah misteri kasih keselamatan Allah bagi manusia, yang patut kita syukuri dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini. Rencana Allah Bapa untuk menjalankan karya keselamatan bagi umat manusia, sungguh-sungguh nyata melalui Allah Putra dalam Allah Roh Kudus. Akhirnya, sebagai umat Kristen Katolik patutlah kita merasa bangga dan penuh iman bersyukur kepada Allah yang penuh kasih. Terima kasih dan Tuhan memberkatimu semua. Paroki Mater Dei Melata, Minggu, tanggal 30 Mei tahun 2021.